Dalam kesempatan ini, kami menegaskan kembali sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu tindak pidana ekstra ordinary crime atau luar biasa. Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri. Kami menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak kredibilitas institusi Polri harus ditindak secara tegas dan proporsional. Dalam konteks ini, Barreskrim Polri telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri beserta keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan, siapapun mereka. Proses penindakan yang kami lakukan tetap berlandaskan pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup. Melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang profesional serta transparan, kami memastikan bahwa seluruh tahapan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada oknum anggota Polri atau keluarganya. Sekali lagi, pimpinan Polri sudah tegas dan menjamin bahwa tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat dalam jaringan narkotika. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya 2 orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari tersangka Bribka IR dan saudari AN. Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan. Selanjutnya, Subdit Paminal Ditpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urin terhadap AKP ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKP ML, dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Ditpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil
Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Barreskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh di Propam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini, terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Barreskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Barreskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam peningkatan kinerja dari Polri, khususnya pemberantasan narkoba. Dukungan dari masyarakat ini merupakan pendorong semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Kita selalu tetap melaksanakan perang secara terus-menerus terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di Indonesia. Kami tambahkan untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Nanya Pak, ya dari serangkaian barang bukti narkoba yang ditemukan ini yang
sampai melibatkan AKBP DPK ini, itu bisa dijelaskan nggak barang buktinya ini, narkoba ini tuh didapat dari mana? Apakah mungkin didapat dari barang bukti dari kasus pengungkapan yang diungkap oleh anak buahnya dari AKBP DPK sendiri atau seperti apa? Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKPML dari salah satu toko jaringan, dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskopwa Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. Kami komit untuk mengungkap jaringan dari bandar ini. Dari Izin Pak, ingin bertanya tentang ini sudah berapa lama kedua tersangka ini melakukan pengendalian atau tindakan untuk kemudian kedua apakah benar kalau ini sempat menerima uang 1 miliar dari AKBP? baik itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu, ya. Namun itu jadi bahan untuk didalami dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri dan Ditreskopwa Polda NTB. Pak, mungkin satu lagi izin tentang izin soal identitas bandarnya ini apakah sudah diterima belum yang pelayanan pada Identitas bandar dengan inisial E saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian daripada wujud komitmen untuk melaksanakan peran secara total terhadap tadi peredaran gelap penyalahgunaan dari narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia. Jadi, Pak, saya dari Kompas TV, izin update soal tadi akan dilakukan sidang etik terhadap AKBP untuk hari Kamis. Apakah itu juga akan dilakukan di mana dan apakah itu terbuka untuk umum? Nanti kami akan update hasil dari sidang kode etik terhadap AKBP DPK. Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Waprov, di Propam Polri. Direncanakan hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026. 2026, teman. Ya, sekali lagi kami ingin menyampaikan komitmen dari Bapak Kapolri terkait dengan tindakan tegas dalam rangka penegakan hukum. Tidak ada toleransi, tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi setiap individu Polri jika terlibat dalam jaringan narkoba ini. Kami sadari bahwa narkoba tadi kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi dari bangsa Indonesia. Cukup ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih ya.